pujian dan aku percaya ya pujian hamba Tuhan akan menyampaikan doa. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Benar ya Tuhan, kami percaya kepadamu dan kami tidak pernah meragukan apa yang Kau katakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami, atas apapun yang terjadi, dan kami tahu bahwa di dalam Engkau ada jawaban itu. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk memahami, tolong kami untuk mengerti, selidiki hati kami. Jikalau Engkau mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak layak akan menyambut kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau angkat, Engkau buang, dan Engkau selesaikan itu bagi kami supaya sungguh hati kami siap dilawan oleh kebenaran firman-Mu. Baik yang menyampaikan maupun mendengar, kami sama-sama membutuhkan urapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Baik, shalom. Kayaknya kita agak tumbang di tengah nih ya, kosong ya. Mudah-mudahan kita tetap semuanya sehat semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan ini sangat penting dan sangat bagus bagi kita untuk mempelajarinya. Semua firman Tuhan penting, tapi ini spesial tentang hari Sabat dan peraturannya dan perbuatan baik. Mari membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6. Mari kakak jalan turun ke bawah. Lukas pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kembali ayat yang ganjil Bapak Ibu, ayat yang ke-6 saya dan ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Mungkin sedikit 1-2 kata agak berbeda tetapi pengertiannya sama. Saya membaca dalam TB terjemahan baru 2. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan pulihlah tangannya. Bersama kemarahan mereka meluap. Lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar dengan 2 subtema besar di sini. Dari tema ini maksudnya ada 2 pemisahan supaya kita tahu tentang hari Sabat dan tentang perbuatan baik. Baik. Yang pertama kita akan belajar mengenai hari Sabat. Orang Farisi adalah golongan orang yang memegang Taurat Tuhan. Dan orang Farisi adalah ahlinya Taurat, orang yang mematuhi hukum Allah dan merasa dirinya paling layak mempertahankan tradisi adat istiadat. Jadi mereka memegang hukum Taurat yang ketat. Nah, bagi mereka mengasihi Allah berarti mematuhi peraturannya tanpa kompromi.
sedikit pun. Jadi bagi orang Farisi itu apa tadi? Kalau mengasihi Allah berarti melakukan perintah Tuhan tanpa kompromi. A ya A, B ya B, dan seterusnya. Dalam bacaan Alkitab ini kita akan belajar bagaimana Yesus mencela mereka. Namun kita akan belajar mengenai pandangan kaum Farisi dan hari Sabat yang setelah saya sampaikan tadi. Dikatakan bahwa pada hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Jadi yang pertama kita melihat kaum Farisi dan ahli hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang ditentukan. 6 hari lamanya Tuhan bekerja, menciptakan langit dan bumi. Ini sabdanya dalam Kejadian. Pada hari yang ke-7 engkau wajib beristirahat karena Allah juga beristirahat. Dia berkata semua amat baik yang dikerjakan selama 6 hari. Dan hari ke-7 dia beristirahat. Dari inilah patokan sehingga ahli Taurat dan ada juga hukum Sabatnya. Pada hari Sabat tidak boleh berbuat apa-apa. Maka ketika orang Israel mereka di kemah mengumpulkan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, mereka atau hari pertama sampai hari ke-6 mengumpulkan makanan. Mana pagi-pagi sudah ada di luar tenda. Burung puyuh sore-sore datang, mereka tangkap. Tapi pada hari Sabat itu tidak boleh mengerjakan apa-apa. Mereka harus beribadah di bait Allah, di kemah pertemuan, walaupun tidak bisa masuk ke ruang masuci dan apalagi ruang masuci. Tapi mereka ada di pelataran mendengar Taurat disampaikan dan mereka harus menghormati tanpa melakukan apa-apa lain. Maka itu yang mereka pegang, bahwa itu pada dasarnya penting menghormati hari Sabat. Hari di mana Allah beristirahat dan manusia pun, bahkan ternak dikatakan oleh hukum Taurat harus beristirahat. Maksudnya kalau dia digembalakan, dia harus ada di kandang pada hari Sabat. Nah, itulah yang dipegang. Peraturan dibuat agar sesuatu teratur dan ada patokan atau ada standarnya. Amin. Peraturan itu dibuat untuk dikatakan supaya teratur, supaya tidak sembarangan. Tapi peraturan kalau hari Sabat umat Tuhan harus beristirahat. Namun dilemanya, problemnya kalau orang membuat tesis atau skripsi itu di situ. Idealnya itu begitu, tapi faktanya banyak orang tidak memahami. Termasuk kaum orang Farisi ini sudah mulai mentok karena mereka berpatokan pada satu hal itu dan tidak mau yang lain. Tanpa istilahnya itu standarnya itu sudah kaku dan tidak dinamis. Oleh sebab itu maka hari Sabat termasuk salah satu hari 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 9. Ayo yang sudah kategorisasi dan kita semua masih ingat. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita perlu mengingat hari Sabat, hari yang ditetapkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia beristirahat. Sekolah istirahat, walaupun sekarang ada acuan hari Sabtu beristirahat juga. Tapi ya istilahnya dari dulu ada sekolah istirahat, kerja di perusahaan istirahat, tapi ada juga yang kerja lembur dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya, nah ingat, hari Sabat adalah ditentukan oleh Allah dengan fungsi supaya mereka menghormati Allah. Tidak melakukan pekerjaan dengan kesibukan masing-masing, tetapi memberikan hari itu sebagai waktu untuk bersyukur. Karena Allah bilang semua yang dikerjakan baik adanya. Pernahkah kita bersyukur untuk terima kasih Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu saya sudah bekerja dan hari ini saya mau sedikit beristirahat. Kadang-kadang kita lupa, yang diingat, aduh target saya, aduh harus kerjakan ini, harus begini dan terus. Memang itu ada, tetapi inilah diberi kesempatan mengenai kaum Farisi. Motivasi dari setiap perkataan kita akan belajar di bagian yang kedua. Dikatakan di sini ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati. Jadi
Mereka sudah taat sekali pada hari Sabat. Tapi kesalahannya, hari Sabat dipakai untuk apa? Mengamat-amati, menilai. Sudah salah betul ini? Ayo, coba kita lihat dari catatan pertama. Harusnya hari Sabat untuk dikatakan bersyukur dan berhenti memuji Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan baik adanya, beristirahat. Tapi hari Sabat mereka memang beristirahat, pergi ke rumah Allah. Tapi kata selanjutnya apa? Orang pada mengamat-amati. Kata dasar mengamat-amati artinya dia datang beribadah, menghormati di rumah Allah, di bait kemah suci atau bait Allah. Pada saat Injil ini ditulis sudah ada bait Allah, sinagoge kalau orang Yahudi bilang tempat ibadahnya. Nah, mereka tahu, tetapi inilah kecenderungan manusia, selalu melihat kesalahan orang lain. Sukanya apa? Nunjuk. Tahu nunjuk? Kamu salah, ini salah. Tanpa harusnya diari perhentian itu introspeksi diri. Kuri semangat kata orang Toraya, terima kasih Tuhan, tetapi juga Tuhan minta ampun, minta tolong engkau menjawab doa saya, tapi ampuni dosa salah saya dan seterusnya. Nah, ini orang ahli Taurat, mereka mengamat-amati. Betapa banyaknya, puji Tuhan kalau di sini tidak ada orang datang ke ibadah mengamat-amati. Apa dia sampaikan, bagaimana penampilannya, bagaimana lipstiknya, dan seterusnya. Kadang-kadang banyak orang begitu, bagaimana bajunya, mengamat-amati. Baik nggak Bapak Ibu? Sebenarnya itu mengamat-amati boleh, tapi tujuan utama orang ke gereja dan hari Sabat itu bukan untuk mengamat-amati, oke? Tapi menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Itu yang perlu kita dudukan dulu. Tapi kerjaan mereka apa? Motivasi datang ibadah, mengamat-amati. Kenapa mereka amat-amati? Rupanya mereka mulai kehilangan pamornya. Kenapa? Orang-orang sudah mulai cenderung kepada ajaran Yesus, bukan kepada mereka. Kadang-kadang mungkin, wah Yesus lebih dihormati, lebih diikuti, kita nih ditinggalkan nih kodok, bahasa sehari-hari saya. Inilah anggapan mereka. Maka dikatakan motivasi dan perkataan mereka, apa yang mereka katakan. Bahkan di akhirnya mereka berusaha mencari kesalahan dia atau Yesus di sini. Halo Bapak Ibu Saudara, saya cinta kita semuanya. Amin. Jangan mau mencari kesalahan. Biarlah Tuhan yang akan menilai. Bahkan orang yang sudah bersalah sekalipun dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kita mengasihi mereka, menerima mereka, dan berikan kesempatan. Doakan dia, ingatkan boleh, tapi jangan selalu negatif thinking. Orang Farisi, ahli Taurat ini negatif, berpikir negatif. Apa yang dilakukan oleh Yesus salah. Nah, jika kita memiliki pandangan itu, apalagi di hari Sabat, bertobat. Kita rela ingin supaya kita meninggalkan selalu sikap negatif kepada orang lain, apalagi orang yang tidak disuka. Yesus disukai enggak? Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, apa punya liang, tapi saya ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Mengapa? Bukan hanya saja dia tidak, kadang-kadang tidak diterima dengan baik, tetapi Yesus selalu berkata harus tetap berpikir positif. Apakah Tuhan Yesus menyalahkan mereka yang berpikir negatif? Tidak, tapi dia meluruskan. Nah, oleh sebab itu, manakah diperbolehkan? Pertanyaannya sekarang. Oke, kita melihat di sini ya. Sebenarnya praktek kehidupan orang Yahudi pada masa itu melakukan sesuatu yang baik pada hari Sabat diperbolehkan. Dalam kasus penyembuhan di atas tangan kanan orang ini dikatakan kalau bahasa sekarang itu stroke. Nah, jadi tangannya tuh nggak berfungsi sebelah ini, tapi dia yang lain masih fungsi. Jadi mungkin stroke lah, stroke ringan namanya. Nah, pada saat itu dia datang ke rumah Allah dan Yesus melihat. Maka dikatakan orang Farisi yang memegang teguh, engkau dan anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing daripada kediamu tidak boleh melakukan pekerjaan sesuatu pada hari Sabat. Jadi dia lihat, menolong orang itu pekerjaan apa tidak? Kalau Bapak Ibu membantu saudara kita yang hajatan, bekerja apa tidak? Bekerja. Nah, itu yang mereka bilang, Pak,
Dia sudah melakukan pekerjaan. Padahal nilainya yang Tuhan Yesus mau sampaikan, memang segala yang kuperintahkan kepadamu harus engkau lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahkan atau mengurangi, tetapi esensinya jangan mau mencari kesalahan orang lain. Atau pada dasarnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, poin ini sudah jelas bahwa Tuhan Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakan orang? Sesudah ia memandang sekeliling orang itu, ia langsung berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Berarti kita boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat dalam hal ini? Ayo. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh? Boleh dalam gereja, karena dalam rumah ibadah. Nggak apa-apa supaya kita memahami. Tuhan Yesus berkata bukan kepada boleh dan tidak bolehnya, tapi pada esensinya. Yang pertama, orang perlu ditolong. Kalau orang memang perlu ditolong, masa menunggu harus besok? Orang sudah misalnya kalau sudah mau pingsan ini, tunggu nak besok baru saya kerjakan. Kalau dokter model begitu, banyak pasien yang meninggal. Orang sudah begitu, tunggu nak, saya mau ibadah dulu, berdoa khusus Tuhan sembuhkan. Tetapi tidak bekerja. Ini yang dikoreksi oleh Yesus Tuhan kita. Mana yang boleh? Hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Harusnya berbuat baik. Melakukan, tapi kan bekerja. Lihat pekerjaannya. Ini yang dilihat itu. Bekerja yang dimaksudkan adalah ketika hari Minggu kita lupa beribadah atau hari Sabat kita lupa datang kepada Tuhan dan fokus kita cari uang, uang, apa segala macam, tetapi lupa. Nah, untuk itu peraturan itu dibuat, sekali lagi berkata, untuk mengatur segala sesuatu dengan baik supaya orang tidak semau-maunya pada hari Sabat, tetapi juga tetap harus lihat koridornya. Itu yang terpentingnya. Contoh kecil, terima kasih untuk para majelis yang sudah memahami. Dalam rapat kemarin saya sampaikan, di tata dasar tata rumah tangga kita itu, kami pendeta itu semuanya sama. Siapapun termasuk, makanya saya di GMI itu tidak boleh kita suami istri misalnya terpisah jauh. Ada di pendeta lain kan ada terpisah. Harus satu, kompak. Maka saya bilang, saya izinkan saya berkata bahwa kita ini satu. Kami sama ibu, walaupun ibu bukan istilahnya jadi pendeta, tapi dia adalah penginjil, selama ini bukan jemaat dan seterusnya. Terus saya bilang, peraturan kita memang tidak boleh meninggalkan tempat, tetapi bolehkah? Tapi majelis terbuka waktu kemarin saya sampaikan, pada bulan 5 sampai bulan 6 nanti 1 bulan pun saya tinggalkan secara fisik jemaat ini. Karena saya harus menghadiri kalau berkenan wisuda dan ujian tesis, yudisium dan seterusnya lah, urusan kampus, dan setelah itu akan kembali. Tapi pelayanan tetap jalan, yang namanya ada fungsional, ya istri pendeta yang pelayan Tuhan dan gereja Tuhan. Dan jemaat Tuhan mengiyakan, majelis jemaat juga. Majelis wilayah berkata, iya kalau yang penting semua bisa di-handle. Nah, yang saya mau katakan, kalau kita berkata, oh tidak boleh, harus ada di tempat. Bagaimana bisa berjalan, bagaimana bisa berkembang, dan bagaimana terus. Nah, maksudnya demikian juga dalam hal ini. Yesus berkata, memang hukum Taurat berkata harus beribadah pada hari Sabat. Amin. Tapi bukan berarti tidak boleh menolong orang. Tetap lakukan pekerjaanmu. Misalnya peraturan kita, pendeta harus ada di tempat, tapi pada satu saat saya bilang, maka awal-awal ini ibu buat jadwal, minta maaf banyak yang jauh-jauh dulu, karena bulan 5, bulan 6 kalau saya tidak ada itu dari 15 Mei sampai 15 Juni saya tidak ada, jadi yang jauh-jauh itu terhandle duluan pelayanannya. Jadi minta maaf, kayak pembukaan hari ini harusnya minggu ini harus ada di sini, tapi saya bilang sama mamanya itu juga kebaikan, berkaitan anaknya juga akan kuliah nanti, duluan di sebagian yang prioritas utama. Nah, yang saya mau katakan adalah inilah namanya kebenaran itu memang absolut, tapi fleksibel atau bisa dikategorikan, dilihat kondisinya. Jika memang orang membutuhkan,
si sakit yang stroke ini. Harus kamu menunggu besok? Belum tentu dia bertemu dengan Yesus lagi besok. Maka ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, berbuat baik itu baik. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Bukan berarti kita boleh sembarangan melanggar peraturan Allah dengan alasan Yesus melanggar peraturan hari Sabat yang tidak boleh melakukan kegiatan bekerja. Namun dengan demikian dikatakan di sini, pada dasarnya esensi dan makna terdalam dari peraturan adalah untuk mengatur segala sesuatu supaya baik. Tetapi jangan kita melupakan pada dasarnya orang lain pun sesama manusia harus ditolong. Demikian perbuatan menolong orang lain boleh saja melanggar ketentuan hukum Taurat, tetapi tetap apakah mereka beribadah? Mereka ada di rumah Tuhan, hanya menolongnya, bekerja untuk orang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat bersikuku memegang peraturan tidak boleh dan harus cari kesalahannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, belas kasihanku kuat, keadilanku baik, kesetiaanku dikunyatakan. Yesus mencoba memberikan contoh bahwa Daud terpaksa makan roti agar tetap bisa hidup pada 1 Samuel 21 ayat 1. Ceritanya begini, Daud dengan rombongannya perang, tapi karena itu mereka perjalanan perang kan tidak mungkin buat panitia dulu, tidak. Mereka ada konsumsi dalam perjalanan perang. Mereka kelaparan semua dan masuk ke rumah Allah dalam 1 Samuel 21 ayat 1. Dan mereka makan roti. Roti itu khusus roti sesajen. Sesajen itu kalau bahasa Jawa ya, tapi maksudnya dipersembahkan kepada Tuhan roti itu. Sebenarnya tidak boleh, itu hanya untuk persembahan. Tapi dikatakan 1 Samuel 21, Daud mengambil dan minta maaf, Tuhan ampuni saya, tapi kami lapar semua dan pasukan dan tidak boleh harus kamu menunggu dulu. Bolehkah kami mengambil roti yang sudah ada di bait Allah? Nah, Yesus menjawab demikian dalam Lukas 6 ayat 3-4 ini. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian yang dipersembahkan untuk Tuhan, lalu memakannya. Ia memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam setelah dipersembahkan. Orang Farisi dan ahli Taurat tetap tidak mau mengerti. Mereka malah marah dan berusaha untuk menangkap, membunuh, membinasakan oleh karena hatinya penuh dengan kebencian. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau hati kita jangankan penuh, sedikit ada kebencian, minta angkat cepat-cepat kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan. Kadang-kadang kebencian itu memang kecil, tapi kalau lama, besar, akhirnya semua perbuatan baik orang jadi jelek di mata kita. Tidak ada yang baik. Tetapi coba kalau lihat mereka dari sisi yang lain, maka dikatakan angkat segala kebencian di hatimu. Ahli Taurat ini diajarkan supaya jangan engkau membenci dan untuk mengamat-ngamati nilai orang saja. Nilailah dirimu. Tapi orang Farisi tidak mau mengerti. Malah mereka marah-marah. Yesus biasanya berencana, bahkan dikatakan Tuhan berkuasa atas hari Sabat dan berkuasa atas sakit penyakit. Harusnya mereka senang. Pertanyaannya selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, senang gak lihat orang lain sehat? Amin. Tapi kalau orang pernah menyakiti kita dan hidupnya sehat, diberkati, ketawa terus, ada gak ada hati Bapak Ibu Saudara? Kenapa sih dia diberkati Tuhan? Kenapa risih saya dengarnya. Dia ketawa, jangan ketawa. Adakah begitu di hati kita? Kalau itu masih ada, mungkin ada ragi Farisi yang perlu bertobat, minta maaf, tapi itu jelas. Kalau kita tidak suka dengan kebaikan orang, kalau tidak suka melihat orang lain berhasil, kalau tidak suka dengan melihat orang lain maju, kalau kita sudah mulai risih dan gerah lihat orang lain baik, itu harus bertobat. Berarti ada ragi Farisinya. Tuhan Yesus melakukan jahat enggak? Baik sekali dia menyembuhkan orang lain. Puji Tuhan, terima kasih guru sudah menolong warga kami, misalnya begitu. Tapi enggak. Dia semua orang datang pada dia.
cari kesempatan. Bagaimana caranya? Inilah kebanyak mewakili orang yang hidup dalam kebencian. Saya percaya kita tidak ada di sini. Amin. Lepaskan semua bibit itu, bibit kebencian kepada siapapun juga. Karena itu lebih bibit dari Farisi zaman sekarang. Nah, maka meluaplah ayat 11. Amarah mereka lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap mereka? Kerjakan kebaikan walaupun tetap menghadapi pergolakan. Nah, inilah dikatakan kadang-kadang kita melakukan yang baik. Jangankan yang kalau yang jahat apalagi dibenci orang. Yang kita melakukan yang baik aja tidak disukai orang. Tetapi apakah kita harus berhenti? Misalnya begini, kita berbuat baik kepada seorang, terus orang gak suka dengan kita, apakah kita dipengaruhi orang lain? Banyak orang hidupnya pengaruhi orang lain, tapi harusnya tidak tetap melakukan hal yang baik. Kalau engkau menurut engkau baik dan bersama dengan Tuhan baik, tapi jangan juga menganggap diri baik padahal memang itu salah. Nah, itu juga salah. Tetapi kalau memang kita melakukan yang baik, yakin lakukanlah itu. Waktu saya kemarin pelayanan di daerah Sanatomo, mereka menilai saya jelek karena bayangkan Bapak Ibu Saudara, 9 keluarga bersama dengan anak cucunya menyerahkan diri untuk dilayani. Jadi, aduh Tuhan, bagaimana caranya ini orang sudah negatif sama saya nanti. Akhirnya aku bilang, minta maaf, terima kasih kami terbuka. Enggak, pokoknya Pak Pendeta itu dikasih minum air putih saja mau. Sudah nanti itu bahas sudah. Tapi minta maaf, belajar dulu dengan gereja ini. Pertama, itu, kalian harus datang ke gereja induk kalian. Sudah Pak, kami sudah pamit. Mana buktinya? Saya minta bukti itu. Terus yang kedua, buat materai di atas materai perjanjian bahwa kalian memang mau dilayani oleh GMI atas dasar bukan karena sakit hati dan seterusnya. Mereka buat dan penuhi dan seterusnya. Yang saya mau katakan adalah ketika kita berbuat baik, memang ada orang bernilai jahat. Ngambil 2 orang jahat bagaimana? Kan bayangkan 9 keluarga besar dan anak-anak cucunya satu kampung di Pondok 9. Tetapi ketika mereka melihat, oh baik itu, tidak dia mempengaruhi, tidak. Memang saya tidak pengaruhi. Mereka yang datang sendiri dan minta melayani. Dan setelah kita terus melakukan yang baik, akhirnya mereka menerima kita. Pada awalnya mungkin bisa negatif. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin orang bisa bernilai negatif pada awalnya, tapi tetaplah lakukan yang baik. Kalau itu menurut Tuhan dan Tuhan berkata, lakukanlah pekerjaan baik walaupun di hari perhentian. Tapi jangan lupa, kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai lupa kepada Tuhan. Prioritas kepada Tuhan itu penting. Maka di zaman sekarang ini masih banyak kita jumpai model orang Farisi dan ahli Taurat. Ragi itu ada dalam gereja, ada dalam masyarakat, dan ada di mana-mana. Di bidang kerohanian yang meributkan dan bersikuku harus sesuai dengan peraturan. Misalnya tadi, contoh kecil ya, peraturannya singer harus, misal contoh kecil, ya harus pakai lengan panjang, misalnya atau singer. Tetapi tiba-tiba misalnya dia belum ada, tapi harus melayani. Ya kita harus memahami hal itu. Oke, boleh di rumah tangga gitu. Tapi kalau depan umum mari persiapkan dengan baik, misalnya kayak gitu. Kita harus lebih fleksibel, bukan harus mentok di situ. Pak Pendeta harus ada di tempat, enggak boleh. Makanya saya bilang, Pak Pendeta di Baras itu sebelah dengan Pak John, minta tolong dia, saya sudah izin. Kalau seandainya kita nggak minta, tugas keseharian ada di serahkan pada ibu yang adalah satu dengan saya. Kami akan komunikasi terus. Tetapi kalau ada pemakaman, kedukaan, kita nggak minta, tapi mohon nantinya. Nah itu istilah kita harus fleksibel. Beliau bilang, oh iya kita kan satu begini. Ya, yang saya mau katakan adalah peraturan harus ditaati. Amin. Tetapi hendaknya dilihat kasus per kasus. Jadi misalnya peraturan kita tadi itu ibadah di Pulau Mario dan sekitarnya jam 4 itu sudah diatur tadi ya, jam 5 sore di pabrik, base camp dan seterusnya misalnya. Tapi keluarga minta, aduh saya belum pulang misalnya atau ini, karena saya masih di lokasi, bolehkah saya jam 7? Nah itu dalam kaitannya ini kita tidak, oh tidak boleh, sudah putuskan kok, udah dibacakan, udah doakan. Nah itu namanya yang disebutkan nilai fleksibel itu tetap ada, yang aturannya tetap ibadah ada. Tapi kalau waktunya, iya kalau memang permintaan keluarga, saya belum bisa waktu itu,
saya masih ada di lokasi. Maka kita bilang, oh iya, boleh silahkan, nanti kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peraturan digunakan untuk mengatur segala sesuatu, dan peraturan jangan sampai kaku dan jangan sampai kita melupakan hakikat menolong sesama kita. Prinsip keadilan harus ditegakkan dan juga harus menolong sesama itu lebih utama. Jangan kita hanya melihat kesalahan dan mencari kelemahan orang lain. Biarlah kita diberkati oleh benar firman Tuhan yang waktu kita terbatas adanya, tapi itu memang panjang dan musim. Tapi yang penting daripada itu, kerjakanlah kebaikan walaupun kadang-kadang sedikit kita berhadapan dengan peraturan, tetapi untuk mengasihi dan menolong itu yang lebih diutamakan. Tuhan berkati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan waktu ini kami boleh belajar benar firman-Mu, terutama jemaat Tuhan dan hamba. Kami hamba terbatas menguraikannya, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menerjemahkan bahwa memang peraturan sahabat penting, hukum-hukum itu penting untuk mengatur kami. Tapi biarlah kami tidak berpegang kepada itu, tapi lebih daripada itu biarlah hati kami dikuasai oleh Tuhan, motivasi kami, kegerakan kami, pembicaraan kami, keputusan kami didorong oleh karena kasih, didorong oleh memperhatikan sesama lain dan hidup bersekutu satu dengan yang lain. Ampuni dosa dan kesalahan kami semua dan tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami silakan.